Merupakan berkah dari keluarga Liang saya, bahwa Tuan Qin dapat mengenal Anda. Sama-sama, duduklah. Lalu beberapa saat kemudian, Qin Pu mendapat kabar jika adiknya diculik, dan belum tahu siapa pelakunya. Lalu Tuan Liang pun mencoba memberi bantuan, jika dipercayai, nanti biar orang-orangnya yang mengurus hal itu. Qin pun menyetujuinya. Di tempat lain, kita lihat, orang tua Xin Xin, nampaknya sangat senang sekali, melihat kotak yang berisi perhiasan, yang diberikan oleh Tuan Muda Ye. Jangan khawatir, Tuan Ye. Kami pasti akan pergi ke perjamuan untukmu malam ini. Haha. Selama kamu tahu pentingnya perjamuan, semua selebriti dari Laut Cina Timur datang ke perjamuan ini. Itu juga keluarga Linmu, kesempatan bagus untuk kebangkitan. Oke, dia memiliki Tuan Lao Ye, untuk membawa kita di sana malam ini. Haha. Nanti, kita semua satu keluarga. Tidak perlu terlalu sopan. Hahaha, ya Tuan Ye, Anda seperti naga atau burung phoenix di antara manusia. Apakah Anda menyukai Xin Xin kami? Itu berkah yang dia peroleh dari kultivasi dalam 3 masa kehidupan. Ibu, apa yang kamu katakan? Aku memintamu untuk putus dengan laki-laki itu. Apakah kamu putus? Tidak mungkin bagiku, untuk putus dengan Qin Xuan bahkan jika aku mati. Apakah kamu berani aku mengumumkan sekarang? Mulai sekarang, kamu adalah pacar Tuan Muda Ye. Jika kamu tidak setuju, aku akan menjadikan kamu putri durhaka. Walau orang tuanya bersikeras memaksa untuk putuskan Qin, dan jodohkan dengan Tuan Muda, Kiknin tetap dengan pendiriannya, yaitu tetap menolak. Lantas dia pun meninggalkan tempat itu. Sementara ayahnya masih saja memohon maaf pada Tuan Muda, atas perkataan Xin Xin, agar dia tetap bisa nikahi Xin Xin. Namun karena Xin Xin tidak mau pergi bersamanya, Tuan Muda bilang, mustahil jika dia bisa ngajak mereka. Lalu Tuan Muda itu pergi, nampak akan lancarkan rencana jahatnya pada Xin Xin dan Qin. Sementara di tempat lain Nona Liang kabarkan sesuatu. Apa yang Anda katakan masuk akal. Saya benar-benar tidak ingin pergi. Masih belum ada kabar tentang kakek. Sudah lebih dari 1 jam. Hal-hal yang biasanya dapat diketahui paling lama dalam beberapa menit. Tapi sekarang temanmu harus diawasi. Untuk waktu yang lama. Kalau tidak akan ada petunjuk apapun. Mungkinkah itu sisa dari Yamaguchi Gumi? Tuan Qin, jangan khawatir. Selama luasnya 1/3 hektar di dalam Laut Cina Timur, tidak ada apapun di internet yang saya, Liang Qinghong, tidak dapat mengetahuinya. Pada jamuan makan malam ini, saya meminta semua orang untuk menggunakan kekuatan mereka bersama-sama. Coba lihat ini, bagaimana menurut Anda? Maka itu banyak pekerjaan. Tuan Baik Qin, kamu, dipersilakan. Dalam hal ini, aku akan kembali dulu. Hari ini adalah peringatan kematian orang tuaku. Aku harus kembali dan melihatnya. Oke, tolong lakukan sesukamu pergi. Periksa untukku. Dan di tempat pemakaman orang tua Qin, nampak terlihat 2 pria yang nampak akan menghancurkan makam orang tua Qin. Sangat sulit untuk menggali. Gali dengan cepat. Hei, itu benar-benar tidak bisa dilakukan, ledakan saja kuburnya. Sekali dan selamanya, masuk akal, gali saja dan goreng. Keluarkan. Haha, terbakar. Namun hal itu, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Qin, dan langsung menghajarnya. Siapa kamu? Saya dari keluarga Yewah. Kamu sangat berani. Bahkan keluarga Ye kami berani membunuh kamu. Hanya tidak sabar dengan kehidupan, kan? Keluarga Ye diutus oleh Ye Qiang. Karena kamu tahu, kami adalah keluarga Ye. Mengapa kamu tidak segera melepaskan aku? Bagaimana lagi kamu akan mati? Kamu bahkan tidak tahu, bahwa kamu menggali kuburan orang tuaku. Dan mengancamku. Orang tuamu adalah Qin Xuan.
Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggumu, orang tua. Kamu harus masuk ke kami nanti. Xin, hari ini adalah saat kritismu, ingat semua yang kamu katakan. Hahaha. Qin Xuan, kamu di sini. Aku akan masuk bersamamu. Ups nak. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bajingan bau sebenarnya berani datang ke sini. Jangan bangun, kemarilah dan pergilah. Paman Lin, tak perlu marah. Tak butuh waktu lama, dia akan pergi bersamaku. Nak, aku tak tahu untuk apa kamu di sini. Tapi ku bilang padamu. Tolong keluar sekarang, karena semua orang di sini. Bukan kamu, orang miskin. Lihatlah betapa sombong Tuan Muda Ye ini. Dia pikir hanya dirinya yang bisa masuk ke tempat itu, dan rendahkan Qin. Namun hal itu tidak pedulikan oleh Qin. Namun saat Qin akan masuk, para penjaga itu tidak mengizinkannya masuk, karena dia tidak bawa surat undangan. Namun Qin bilang, dia itu gak perlu bawa surat undangan. Dia kenal keluarga Liao Wang. Namun hal itu justru diketawakan oleh orang-orang sombong itu. Tuan Muda Ye ini juga menyuruh para penjaga keamanan untuk segera mengusirnya sekarang juga. Lalu para penjaga yang lain datang untuk mengusirnya. Dengan sombongnya Tuan Ye menghinanya. Namun Qin yang tahu Nona Liang akan segera datang, dia tetap santai saja. Dan beberapa saat kemudian, Nona Liang pun datang. Tuan muda yang masih tidak tahu apa-apa, mengadukan Qin padanya. Dia pikir dia akan bisa ngusir dari tempat itu, justru semua itu di luar dugaan. Qin Xuan tanpa basa-basi langsung berjalan ke arahnya, dan mencekik leher Tuan Muda. Orang-orang di sana pun suruh agar segera lepaskan Tuan Muda. Namun hal itu percuma saja, karena tidak dipedulikan. Nona Liang juga hanya membiarkan hal itu, sehingga para penjaga juga hanya terdiam. Dan kali ini, benar-benar kesabaran Qin Xuan sudah habis, dan lantas dia mencekik Tuan Muda itu sampai mati. Melihat hal itu orang tuanya ini semakin marah besar, minta putuskan saja hubungan mereka, namun mereka tidak peduli, dan lantas meninggalkannya masuk ke dalam. Orang tuanya pun heran, apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun mencoba ingin masuk melihat ke dalam, namun sayangnya dia tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Orang-orang tua yang terkasih, Lian Qinghing hanyalah pendamping hari ini. Tokoh utama hari ini adalah orang lain. Tanpa dia, orang tua itu sudah lama meninggal. Keluarga Liang saya sudah lama runtuh. Jadi untuk keluarga Liang saya, dia adalah dermawan sejati keluarga Liang saya. Mulai sekarang, jika ada yang menyinggung Tuan Qin tanpa membuka matanya, hanya dengan saya, Liang Qinghong. Jadikan seluruh keluarga Liang saya musuh. Ya. Dan lantas hari itu juga, Qin langsung melamar Xin di tempat itu. Xin, maukah kamu menikah dengan saya? Saya bersedia. Sementara keesokan harinya, Qin pun menemui Bai Yan. Bagaimana pendapat Anda tentang itu masalah sebelumnya? Saya menolak, ini adalah kesempatan langka. Apakah ada hal lain? Jika tidak, saya akan pergi dulu. Tunggu, ada yang ingin saya katakan. Ini tentang Long Yuan. Apakah Anda punya berita tentang Long Yuan? Dikatakan bahwa seseorang berkomplot melawannya ketika dia kembali ke Jepang. Meninggal dalam perjalanan. Saya tidak tahu apakah berita ini benar atau salah. Harta kerajaan naga yang telah dijarah Long Yuan sebelumnya adalah seperti keberadaan saat ini tidak diketahui. Kerajaan naga sedang menyelidiki sepenuhnya. Belum ada berita. Jadi izinkan aku bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Aku berencana pergi ke Jepang. Dapatkan kembali semua barang dari kerajaan naga. Apakah kamu mau ikut denganku? Tidak tertarik. Aku masih punya urusan sendiri yang harus dilakukan, benar. Bai Yan, demi tentang persahabatan masa lalu, izinkan saya mengingatkan Anda, bahwa Jepang tidak sederhana yang kita kira. Lantas Qin pun pergi untuk selamatkan adiknya yang masih ditahan oleh anak buah Tuan Muda Ye. Namun sayang dia belum dapat kabar,
jadi dia sekarang berusaha cari tahu. Sementara di tempat adiknya ditahan, dia berpikir, jika dirinya itu dikhianati oleh Qin, karena belum juga menolongnya. Dan tiba-tiba saja, terdengar seseorang memanggil pria gendut itu, dan nampaknya dia adalah Qin Xuan. Lantas dia pun dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Lalu Qin pergi ke apotik untuk dibuat resep obat rahasia, yang sangat dibutuhkan untuk obati adiknya itu. Melihat resep rahasia itu pun, dokter ini sangat kaget, karena itu adalah resep rahasia. Tidak semua orang bisa tahu, dan sangat langka. Lantas dokter itu pun segera membuat obat dari resep rahasia itu. Dan beberapa saat kemudian, Tuan Liang kebetulan datang ke tempat itu. Lalu dia menyapanya dengan sangat hormat. Hal itu pun membuat dokter itu heran. Sebenarnya siapa pria itu, pikirnya, kenapa bisa Tuan Liang memberi hormat padanya. Dan beberapa saat kemudian, datang juga seorang perempuan yang nampaknya sangat butuh bantuan, karena anaknya lagi koma. Dia pun memohon, agar dokter segera membantunya. Namun nampaknya sakitnya itu tidak ada obatnya. Lantas Tuan Liang pun meminta tolong pada Qin Xuan, untuk membantu perempuan itu, karena dia tahu, Qin pasti bisa membantunya. Dan mereka pun bergegas ke ruangan pria itu dirawat. Dan benar saja, di sana dokter itu terlihat sangat bingung, bagaimana obatinya, karena ini sudah parah. Namun Qin bilang, itu masih bisa diobati. Namun dokter itu justru meremehkannya, menganggap Qin adalah anak dukun, yang sangat remehkan kemampuan medisnya. Lalu karena merasa tidak dihargai, Qin pun lantas akan tinggalkan tempat itu. Sementara Tuan Liang memohon agar tetap di sana untuk membantunya, karena dia yakin Qin bisa mengobatinya. Lalu Qin pun bersedia untuk membantunya. Lalu dia mencoba mengobati pria itu. Namun tiba-tiba saja, datanglah seorang dokter lagi ke sana, dan marah-marah melarang tindakan Qin. Dokter itu sangat remehkan Qin juga. Katanya dia itu pasiennya, jadi jangan macam-macam kalau terjadi apa-apa. Lantas siapa yang tanggung jawab nantinya? Namun pria itu terlihat sudah sangat parah kali ini. Dokter itu pun justru terlihat bingung untuk ambil tindakan. Lantas tanpa pikir panjang, Qin pun memberikan totokan pada tubuh pria itu. Dan seketika saja, dia langsung membaik. Kondisinya sudah stabil, hanya dengan satu suntikan. Bagaimana bisa? Kondisi denyut nandinya juga normal. Asal kalian tahu, Tuan Qin mempunyai keterampilan medis yang hebat. Tuan Qin lah yang menyembuhkan penyakitku saat itu. Hahaha. Apa yang dilakukan? Kamu bilang, dia juga yang menyembuhkan penyakitmu sebelumnya. Benar sekali. Tuan Qin, bagaimana keadaannya? Kekuatan tetap terjaga, tapi tetap perlu dijaga. Jadi jangan khawatir, dia akan segera sembuh nantinya. Terima kasih Guru Qin. Ngomong-ngomong Guru Qin, ayo kita pergi. Tuan Qin, putraku yang tidak berharga sangat menyinggungmu. Tolong jangan tersinggung. Tidak masalah. Sekarang sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Orang baik dan Mo jadi campur aduk. Jadi kuharap, baiklah, bisakah kamu membantuku mengakses pintu dengan mudah? Aku tidak bisa melakukan ini. Sebaiknya kamu pergi mencari Jenderal Bai Yan. Saya juga tidak memenuhi syarat untuk menemui Jenderal Bai Yan. Jadi saya hanya bisa memohon kepada Anda. Yang paling penting adalah, dia mencuri Buddha Giok warisan keluarga Liang kita. Ada rahasia besar yang tersembunyi di jimat batu giok. Jadi jangan takut, sisa-sisanya akan hilang. Grup Shengu akan mendapatkan jimat giok. Lalu Long Yuan kembali, dan akhirnya film ini hanya sampai di sini teman-teman.